Kalau untuk Antam saya lihat di sini saya merekomendasikan buy dengan target itu di 3270 hingga 3290 untuk Antam. Dan di sini saya lihat untuk harga emas tadi sudah saya mention sebelumnya bahwa harga emas potensi mencetak all time high yang baru. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass, dan sebelum kita melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana pembukaan perdagangan IHSG di 5 menit pertama perdagangan pagi hari ini. Baik, kita lihat di sini bersama-sama pemirsa posisi IHSG sejauh ini. Baik, menguat 0,15% atau menguat 13 poin ke 8.632. Kemudian untuk top gainers ada Lead, ada OASA, NCKL, PIPA dan juga BBRM. Kemudian untuk top losers di sini ada Inet, Inco, Bufa, SMDR Coal dan juga Padi. Sementara itu secara sektoral ya, ini teknologi memimpin penguatan, disusul perbankan, kemudian basic industries. Sementara itu yang melemah ada properti, kemudian cyclical, industri dan juga kesehatan. Baik, kita bergeser ke pembukaan perdagangan bursa Asia pada pagi hari ini. Pemirsa, ada Nikkei yang terpantau menguat 0,87%, STI menguat 0,09%, Kospi menguat 0,16% dan Hang Seng menguat 0,28%. Kemudian kita juga akan melihat sejumlah saham-saham yang direkomendasikan atau saham pilihan analis pada pagi hari ini. Ada BMRI, kemudian ada Antam, ada ASII dengan masing-masing rekomendasi. Untuk BMRI dan Antam buy dan ASII di buy on weakness. Baik pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Mas Abdul Haq Al-Faruqi, Investment Specialist Makmur. Baik, sebelum kita membahas saham-saham pilihan, Mas Abdul, saya ingin bertanya sedikit nih tentang terkait dengan dividen. Kemarin informasinya ADRO ya, di tengah pasar yang saat ini volatil, akan memberikan dividen yang cukup besar nih dengan yield 7,6%. Anda melihat ini potensinya seperti apa? Oke, sebenarnya saya melihat angka dividen yield dari ADRO ini memang di luar ekspektasi ya, dan angka ini sangat besar untuk dividen interim di awal tahun 2026 dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Dan kita ketahui bahwa ADRO sudah split off batu baranya, the split off to ADI, sehingga memang untuk saat ini cash flow ADRO kemungkinan tertekan karena ada aksi pembagian dividen yang besar ini. Dan kita lihat juga dividen ini di atas guidance perusahaan di angka 40% ya dari laba bersih, sehingga saat ini investor ketika melihat posisi ini, investor bisa memanfaatkan untuk jangka pendek saja hingga dividen ADRO diterima. Tapi saya sarankan untuk teman-teman investor jangka panjang tentunya perlu diperhatikan juga ketika ex-date akan potensi dividen trap juga nantinya untuk ADRO, sehingga untuk teman-teman investor jangka panjang tenang, jangan khawatir karena untuk jangka panjang ADRO masih berpotensi memiliki pertumbuhan yang besar dari segmen energi baru terbarukan dan juga dari anak usaha ADMR ya, ada batubara metalurgi itu juga akan menopang kinerja dari ADRO di masa depan, sehingga untuk saat ini angka dividen yang besar menarik untuk investor jangka panjang di saham ADRO seperti itu. Baik, proyeksi yang positif dan menarik untuk ADRO selain dari segi dividen juga menarik untuk investasi jangka panjang ya. Baik, kita ke saham-saham pilihan. Mas Abdul, di sini ada BMRI. Setelah penguatan kemarin, Anda melihat untuk price range saat ini masih cukup menarik. Bagaimana proyeksinya? Oke, untuk beberapa saham yang saya rekomendasikan hari ini itu ada saham BMRI, Antam, ASII. Di sini saya merekomendasikan untuk teman-teman untuk swing trade ya tentunya. Kita lihat juga untuk saham BMRI hari ini bergerak cukup stagnan ya. Untuk BMRI di sini cenderung stagnan, itu masih di range harga 5.100 hingga 5.200. Tetapi di sini saya melihat resisten untuk BMRI itu di angka 5.400. Tapi di sini saya lebih berfokus pada fundamental dan prospek BMRI untuk at least di kuartal 1 2026 ya. Dengan potensi pembagian dividen interim itu untuk BUMN masih akan dipush oleh Danantara, kemungkinan besar yield 2-3% masih bisa diperoleh untuk investor
bagi BMRI ya pembagian dividennya, dan juga kita lihat Fed cut rate dan data inflasi juga turun. Bahkan konsensus di angka 3,1% itu merupakan di atas inflasi di bulan Oktober, tapi untuk November realisasinya itu di kisaran 2,7%, sehingga memang dengan data itu sangat mendukung ekonomi Amerika Serikat untuk lebih ekspansif, inflasi juga turun, potensi perputaran uang juga lebih akan diversifikasi ke pasar saham emerging market, sehingga itu yang menjadi concern saya untuk BMRI, dan ini dibuktikan dari inflow asing yang masuk ke BMRI dalam 1 pekan terakhir. Kalau untuk Antam saya lihat di sini, saya merekomendasikan buy dengan target itu di 3270 hingga 3290 untuk Antam. Dan di sini saya lihat untuk harga emas, tadi sudah saya mention sebelumnya bahwa harga emas potensi mencetak all time high yang baru, dan hari ini Antam menguat 1,9% ya di 3170 dan masih ongoing. Dan saya lihat juga fundamental dari Antam di sini sangat baik ya, dengan mencetak laba bersih di kuartal 3 2025 itu naik 104,9% secara year on year. Itu juga menjadi fundamental yang kuat bagi Antam, dan di kuartal 4 ini kemungkinan juga akan meningkat secara year on year tentunya. Dan untuk Astra di sini saya lebih ke highlight bagaimana pemerintah berencana untuk tidak memberikan subsidi mobil listrik, sehingga memang nantinya mobil listrik yang masuk ke Indonesia dari impor ini kemungkinan harganya akan naik, dan Astra sebagai pemegang mobil yang lebih banyak condong ke konvensional yang masih menggunakan bensin, ini akan diuntungkan lagi dan akan dilirik lagi, dan kemungkinan besar akan menarik konsumen untuk lebih mempertimbangkan lebih besar lagi jika nantinya harga mobil listrik mengalami kenaikan karena tidak ada subsidi, seperti itu. Baik, itu dia proyeksi dari Mas Abdul terkait 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Ini ketiganya direkomendasikan untuk BMRI, Antam, ASII. Apakah ketiganya menarik untuk swing trading nih, Mas Abdul? Ya, saya merekomendasikan untuk swing trading ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin scalper or day trade, mungkin belum cocok, karena memang target saya ini untuk swing trade, tetapi teman-teman investor bisa lebih menyesuaikan dengan profil risiko teman-teman, seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Mas Abdul untuk review 3 saham tersebut. Dan Mas Abdul, satu pertanyaan terakhir singkat saja, mungkin proyeksi IHSG di perdagangan hari ini support dan resistensi akan seperti apa? Untuk IHSG hari ini berpotensi bergerak di range 8.713 dan di 8.553 untuk supportnya. Dan saya lihat juga indeks regional dan indeks global kemarin itu bergerak menguat pasca inflasi lebih baik di bawah konsensus dan turun dibandingkan dengan month-on-month atau bulan sebelumnya, sehingga di sini saya memproyeksikan IHSG masih akan menguat untuk hari ini, seperti itu. Baik, IHSG masih diproyeksikan akan melanjutkan penguatan di perdagangan hari ini. Terima kasih banyak Mas Abdul Haq Al-Faruqi, Investment Specialist Makmur, sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Abdul. Baik.